Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama Bapak adalah Pak Edwin. Bapak adalah papanya Galia. Kebetulan Bapak juga guru bahasa Inggris yang saat ini mengajar di SMA 2 Sumeneb. Tadi Galia bilang ada PR bahasa Inggris terkait kapan kalian menggunakan do, kapan kalian menggunakan does. Dan Bapak sudah melihat PR-nya, tetapi secara pribadi Bapak tidak akan membantu Galia secara langsung kunci jawabannya. Akan tetapi Bapak akan membiarkan Galia untuk belajar apa itu simple present tense. Jadi perekaman ini Bapak harapkan kalian, teman-teman Galia yang lain juga dapat memperoleh manfaat dari apa yang telah dipelajari Galia malam ini. Jadi Bapak sudah tadi lihat PR-nya seperti apa. Kalian akan belajar tentang simple present tense. Simple present tense. Mudah-mudahan di rumah bisa melihat dengan jelas tulisannya. Akan ditinggikan dikit. Oke, seperti ini. Simple present tense. Apa itu simple present tense? Secara sederhananya, simple present tense adalah bentuk kalimat sederhana. Bentuk kalimat sederhana saat ini. Saat ini itu diambil dari kata apa? Dari kata present. Present itu artinya saat ini atau gampangannya ya saat ini. Karena di dalam kalimat bahasa Inggris itu ada yang kalimat past. Kalimat past itu lampau, tulisannya past seperti ini, lampau. Sedangkan kalau present itu saat ini. Nah, kali ini kalian akan belajar kalimat sederhana bentuk saat ini. Seperti itu. Di dalam bahasa Inggris, di dalam kalimat bahasa Inggris itu ada kalimat continuous, seperti ini continuous. Continuous. Ada kalimat perfect. Ada kalimat future. Tulisannya jelas Kak? Ada? Ada. Oke. Continuous itu biasanya di dalam bahasa Indonesia ada kata sedang. Gampangannya seperti itu. Sedangkan perfect, kalimat perfect itu di dalam bahasa Indonesia itu ada kata telah atau sudah. Jadi kakak nanti tulis ya. Iya. Kalau future itu gampangannya ada kata akan. Apa itu apa? Enggak apa-apa. Jadi continuous itu ada kata sedang di dalam bahasa Indonesia. Perfect itu ada kata telah atau sudah. Kalau future ada kata akan. Bagaimana kalau kalimat simple present? Tidak ada ini, tidak ada akan, telah, sedang. Misalnya, contoh gampangannya. Aku makan mie ayam. Tadi habis beli mie ayam. Papanya Galia sama Galia tadi. Aku makan mie ayam. Ini adalah kalimat simple present. Gampangannya kalimat simple. Kenapa kok bisa simple? Karena nggak ada kata sedang, telah, sudah, akan. Coba kalau di dalam bahasa Inggris ditambahin kata aku sedang makan mie ayam, itu berarti kalau ada kata sedang, itu berarti kalimat continuous. Kalau ada kata aku sudah makan mie ayam, itu di dalam bahasa Inggris itu adalah kalimat perfect. Sedangkan aku akan mie ayam, itu di dalam bahasa Inggris itu kalimat future. Ini, future. Bapak ulang. Kalau aku makan mie ayam, ini adalah kalimat simple. Pertanyaannya, kalau seandainya ditambah aku sedang makan mie ayam, jadi kalimat apa, Kak? Continuous. Jadi kalimat continuous karena ada kata sedang. Kalau aku telah makan mie ayam, dalam bahasa Inggris kalimat apa itu? Perfect. Perfect, karena ada kata telah atau sudah. Kalau aku akan mie ayam, future. Kalimat future. Nah, kali ini kalian di rumah maupun juga kakak akan belajar kalimat simple present tense. Pertanyaannya Pak Edwin,
Apa bedanya? Bagaimana cara membedakan kalimat simple present dengan kalimat simple past? Apa yang membedakan? Kalimat simple present dengan kalimat simple past itu yang membedakan kata keterangan waktu. Adverb dalam bahasa Inggris itu gampangannya adverb of time. Kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu. Contohnya apa kata keterangan waktu? Besok, kemarin, tadi pagi, tadi malam, tadi subuh, kemarin lusa, minggu depan, bulan depan, tahun lalu, zaman dahulu kala. Itu adalah kata keterangan waktu. Bisa nggak Pak Edwin ubah kalimat aku makan mie ayam menjadi kalimat simple past? Bisa, misalnya. Gampang aja, tinggal ditambahin kata keterangan waktu yang lampau. Aku makan mie ayam kemarin. Itu adalah simple past. Aku makan mie ayam tadi malam. Aku makan mie ayam tadi subuh. Itu adalah kalimat simple past. Ada kata keterangan waktu. Jadi yang menunjukkan kalimat itu simple present ataupun simple past itu kata keterangan waktu. Seperti itu. Nah, sebelum kalian beranjak lebih jauh, kalian nulis dulu rumus. Kakak juga di catatan kakak itu, kakak di rumah Galia ini di rumah juga belajar bahasa Inggris langsung ke Pak Edwin. Cuma tadi beberapa bulan yang lalu udah lengkap. Kita akan tulis lengkap dulu. Kalian yang di rumah kalau mau nulis lengkap silakan. Nanti kalian tulis lengkap. Kalau kalian terlalu cepat penjelasannya, kalian bisa pause videonya. Ini Pak Edwin hapus dulu ya. Kita akan nyatet rumus. Kalau mau catat ini, videonya tinggal di pause saja. Kita akan catat rumus. Pak Edwin, untuk membedakan kalimat di dalam bahasa Inggris itu gampangannya ada 3 kalimat. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif, ada kalimat nominal. Dan rumusnya pun berbeda. Nanti apa itu kalimat aktif, apa itu kalimat pasif, apa itu kalimat nominal, nanti Bapak akan jelasin semua. Sekarang kita tulis dulu kalimat aktif. Kakak juga nulis ya, yang lengkap. Kalimat aktif ini dalam bahasa Indonesia kalimat di mana kata kerjanya berawalan me atau ber atau be, atau kata kerjanya tidak berawalan. Kata kerja tidak berawalan. Ini kalimat aktif. Contohnya, aku berjalan. Dia pergi ke sekolah. Budi meminjam buku. Ini adalah kalimat aktif. Tahu dari mana kalimat aktif? Karena kata kerjanya berawalan ber. Karena kata kerjanya tidak ada awalan. Karena di sini kata kerjanya berawalan meminjam. Ini adalah contoh kalimat aktif. Ya. Oke. Edwin akan tulis rumusnya. Kakak bilang ya kalau nggak kelihatan di kamera ya. Kalimat ini. Hah? Biasanya kayak gitu. Oh, kelihatan ya? Iya. Oke, kalimat positifnya dulu. Kalimat aktif subjek plus verb one. Itu aja rumusnya. Gampangannya. Kalimat negatifnya subjek plus do garis miring does. Nah, ini yang kalian akan pelajari. Do atau does plus not plus verb one atau V1. V1 itu singkatan dari verb one. Apa itu verb one? Kata kerja pertama, kata kerja 1. V1. Titik. Kalimat pertanyaannya, kalimat tanya, do atau does
plus subjek plus verb 1. Tanda tanya. Ini dulu yang kalimat aktif. Silakan kakak tulis. V1 itu singkatan dari verb 1 atau kata kerja 1. Di dalam bahasa Inggris itu ada kata kerja 1 verb 1, ada verb 2 kata kerja bentuk kedua, bentuk lampau, verb 3, ada verb ing. Ini Pak Edwin hapus. Yang penting kalian tahu, yang ini aja dihapus. Cuma kalian nulis rumusnya aja. Kakak kalau sudah selesai nyatet semua, bilang, kita nanti langsung nulis rumus kalimat pasif. Sudah? Udah. Oke. Catatan tentang kalimat aktif sudah, kita catat lagi kalimat pasif. Dihapus dulu ini semua. Apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif adalah, ini kalimat pasif adalah kalimat di dalam bahasa Indonesia itu apabila kalimat yang kata kerjanya atau predikatnya ya, kata kerjanya, gampangannya kata kerjanya berawalan di atau ter. Contohnya, contoh kalimat pasif, bukuku dipinjam oleh siapa temannya kamu? Misalnya Risla. Hah? Risla. Siapa? Risla. Oleh Risla. Bukuku dipinjam oleh Risla. Ini adalah kalimat pasif. Kenapa? Karena kata kerjanya berawalan di, dipinjam. Contoh lagi, HP-ku dirampas oleh Pak Faisal Habsyi. Temannya Pak ini tuh. Temannya Bapak, oleh Pak Faisal. HP-ku dirampas oleh Pak Faisal. HP-ku terjatuh. Terjatuh itu adalah kalimat pasif karena kata kerjanya itu berawalan di atau berawalan ter. Dirampas, terjatuh, itu adalah kalimat pasif. Jadi gampang kalimat pasif itu. Nah, sekarang kita akan catat rumusnya. Yang kalimat positif rumusnya subjek to be verb 1 plus verb 3. Subjek to be verb 1 plus verb 3 kalimat pasifnya. Kalimat negatifnya, kalimat pasif yang positif ya, subjek plus to be verb 1 plus verb 3. Kalimat negatifnya subjek plus to be verb 1 atau to be verb 1 plus not plus verb 3. Kalimat tanyanya to be verb 1 plus subjek plus verb 3. Tanda tanya. Silakan ditulis. Apa itu verb 3? Nanti kalau kalian punya kamus, ada verb 1, verb 2, verb 3. Biasanya kalau verb 2 dan verb 3 itu ditambah ed untuk kata kerja yang beraturan. Untuk kata kerja yang tidak beraturan, kalian bisa download aplikasinya di Play Store, namanya Irregular Verbs. Nanti tanya ke Galia. Di HP-nya Galia sudah terinstall kata kerja yang tidak beraturan. Itu to be verb 1. Ini to be verb 1, to be verb 1, to be verb 1. Iya. Jadi kalau kalian lihat di PR, tadi Pak Etun juga lihat, itu nggak sampai ke kalimat pasif, hanya di kalimat aktif saja. Tapi biar nggak pecah-pecah, kalian pelajari dulu, catat dulu rumusnya. Nanti kita fokus di kalimat aktif saja. Kalau ada kalimat nominal, nanti kita bahas juga. Pelan-pelan, biar pahamnya menyeluruh.
Oke, kalimat pasif sudah dicatat. Sekarang kita ke kalimat nominal. Kalimat nominal, apa itu kalimat nominal? Ini dihapus dulu ya. Kalau kecepatan nanti bisa di pause videonya. Apa itu kalimat nominal? Kalimat nominal adalah kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat di mana predikatnya itu yang tadi kata kerja kan? Predikatnya bukan kata kerja. ya, bukan kata kerja. Bukan kata kerja. Nih, bukan kata kerja. Akan tetapi Berupa kata benda atau kata ya, sifat. akan tetapi berupa kata benda. Bahasa Inggrisnya kata benda itu noun. Bisa juga berupa kata sifat. Bahasa Inggrisnya kata sifat itu adjective. Bisa juga kata keterangan. ya, bisa juga kata keterangan. Kata keterangan. Bahasa Inggrisnya kata keterangan itu adverb. Contohnya misalnya kalimat yang nggak ada kata kerjanya. Predikatnya itu bukan kata kerja. Contohnya, papaku polisi. Papaku adalah polisi. Papaku adalah polisi. Polisi itu kata apa, Kak? Kata benda. Ya, kan polisi kan pakai seragam, gagah, tinggi, cepak, rambutnya kan bisa kelihatan. Itu adalah kata benda. Jadi kata benda itu bisa berupa meja, bisa berupa papan, bisa berupa orang, bisa berupa profesi, dokter, nelayan. Kata benda juga bukan hanya yang bisa dilihat, Kak. Tetapi apa yang bisa dirasakan? Maaf ya, udara. Itu adalah kata benda. Maaf, gas, kentut, itu juga kata benda. Gas. Terus juga bisa benda yang bisa dirasakan atau didengar. Suara, itu adalah kata benda. Apa yang bisa dirasakan? Misalnya kesenangan, kemerdekaan, itu kata benda, kemerdekaan. Keyakinan. Keyakinan itu kata benda. Kepercayaan itu adalah kata benda. Bisa dirasakan, itu adalah kata benda. Kalau kata sifat, contohnya tinggi, cantik, lebar, sempit, besar, ganteng, malas, bodoh. Apakah bisa kata sifat itu diubah menjadi kata benda? Bisa. Contohnya ya, bodoh. Bodoh itu kata bendanya apa? Kebodohan. Ya. Marah, kata sifat. Kata bendanya apa? Kemarahan. Kemarahan. Kemarahannya itu membuatku takut. Itu kemarahan itu kata benda. Karena ditambahin kesamaan. Kalau kata keterangan atau adverb itu sama seperti tadi. Kemarin, tadi malam, adverb of time. Misalnya, pelan-pelan, secara pelan-pelan itu kata keterangan. Kata keterangan tempat misalnya. Meja, kata apa, Kak? Meja, Kak? Kata benda. Benda. Tetapi, kalau ditambah di atas meja, itu bukan kata benda lagi, Kak. Kata keterangan. Kata keterangan tempat. Di dalam rumah, di dalam perpustakaan. Itu adalah kata keterangan. Nah, ini contohnya biar kalian nggak bingung. Papaku adalah polisi. Ini adalah kalimat nominal karena nggak ada kata kerja. Karena nggak ada kata kerja. Papaku adalah polisi. Mana kata kerjanya? Predikatnya bukan kata kerja. Contoh satu. Galia. Galia malas. Misalnya. Ini adalah kalimat nominal. Mana
Mana kata kerjanya? Tidak ada. Malas ini kata apa, Kak? Sifat. Kata sifat. Galia malas itu kalimat nominal karena tidak ada kata Kerja. karena nggak ada kata kerja. Mamaku di rumah. Mana kata kerjanya? Kata kerjanya di rumah. Masalah. Di rumah ini bukan kata kerja. Kata keterangan. Kata keterangan tempat. Nggak ada kata kerjanya. Iya, nggak ada kata kerjanya. Mamaku di rumah ini nggak ada kata kerjanya. Di rumah ini adalah kata keterangan tempat atau adverb. Ini contohnya. Kalimat yang tidak memiliki kata kerja, predikatnya. Galia malas. HP-ku di dalam tas. Ada kata kerjanya? Nggak ada. Nggak ada. Di dalam tas ini kata apa? Keterangan. Kata keterangan tempat. Nah, ini adalah kalimat nominal. Kita akan catat rumusnya. Ini ditulis dulu, Kak. Nanti Papa hapus bagian sini biar ada tempat untuk tulis rumus. Iya. Tas sudah. Sudah, Papa hapus ini. Contoh kalimatnya. Oke, rumusnya sekarang. Yang kalimat positif, rumusnya subject plus to be verb 1 plus noun atau kata benda, garis miring bisa juga adjektif. Langsung tulis, Kak, biar cepat, Kak. Dalam kurung kata sifat, garis miring adverb, dalam kurung kata keterangan. Ini yang kalimat positif. Yang kalimat negatif, subject plus to be verb 1 plus not. Nanti kalian akan belajar apa itu to be verb 1, apa saja untuk yang bentuk saat ini. Nanti akan belajar juga. Akan dijelaskan secara detail. Asalkan nggak di-skip videonya. Subject to be verb 1 plus not plus noun, garis miring adjektif, garis miring adverb. Yang kalimatannya to be verb 1 plus subject plus noun adjektif atau kata sifat plus adverb tanda tanya. Oke, dicatat dulu. Sudah? Oke, di rumah catat juga ya. Ikutin Galia. Nah, ini dihapus semua nih. Dihapus semua sudah, Kak? Udah. Dihapus semua. Edwin akan tambahin catatan. Kapan kalian menggunakan do, kapan pakai does. Terus juga to be verb 1 apa saja. Berarti sampai di sini kalian juga di rumah mencatat juga lengkap. Dan jangan sampai salah nulis, salah rumus. Karena kalau salah nulis rumus akan berakibat fatal, keliru. Oke, sekarang catatan. Tulis semua. Catatan. Titik 2. 1. Do dipakai apabila subjeknya lebih dari satu. Dipakai apabila subjeknya lebih dari satu. Termasuk ini ya. Termasuk itu kecuali diubah, Kak. Termasuk I, saya, dan kecualinya diubah ya, Kak ya. Iya. Dan you, kamu. Apa tanya? I itu ada berapa? Satu, tetapi tetap pakai do karena perkecualian. You ada berapa? Satu. Satu, tapi tetap pakai do.
bukan pakai das meskipun satu. Nah, das dipakai apabila subjeknya ada satu, kecuali I dan juga you. Meskipun I itu ada satu, pakai do, bukan pakai das, ngerti? Ya. Kecuali I dan juga you. I dan you tetap pakai do. Nah, ini dicatat ya yang di rumah. Sekarang yang ketiga, to be verb 1. To be verb 1 itu ada 3. Yang pertama is, dipakai apabila subjeknya ada satu. M, dipakai apabila subjeknya I atau saya. R itu dipakai Jika subjeknya lebih dari satu. apabila subjeknya lebih dari satu. Tetapi is dipakai apabila subjeknya ada satu, kecuali you. Meskipun you itu satu, pakai R ya. Ya. Kecuali you atau kamu. R dipakai apabila subjeknya lebih dari satu, termasuk juga you. You ini tetap R ya, bukan you is. Kamu. Mudah-mudahan yang di rumah juga paham. Silakan ditulis, Kak. Ingat, do itu meskipun do itu dipakai apabila subjeknya lebih dari satu. Tetapi I, meskipun I itu satu, saya, sengkok. I ini sengkok ada benar-benar ada satu kan? Tetap pakai I do, bukan I does. Tapi I do. You ada berapa? Satu. Tetapi karena you itu termasuk perkecualian, tetap you do, bukan you does. Tulis sudah semua? Sudah. Oke. Sekarang catatan nomor 4 yang paling penting juga ini. Ini dihapus dulu karena terlalu banyak full. Yang paling penting kalian lihat-lihat di catatan ini. Kalau bisa, kalau perlu di stabilo. Gimana caranya menstabilo terserah kalian. Yang penting kalian bisa mudah paham. Nanti kakak juga stabilo biar gak bingung nyarinya. Mana yang perlu di stabilo, stabilo sendiri sesukanya. Yang memudahkan kalian untuk belajar. Ini nomor 4, catatan nomor 4 penting. Catatan nomor 4. Untuk di kalimat aktif, hanya berlaku di kalimat aktif ya. Di kalimat aktif positif, ini hanya berlaku di kalimat aktif positif. Apabila subjeknya ada satu, maka kata kerjanya, bahasa Inggrisnya kata kerja apa tadi dah? Apa ya? Bahasa Inggrisnya kata kerja? Kata kerja. Lupa dah. Kata kerja verb. Ya. Untuk di kalimat aktif positif, hanya di kalimat aktif positif, apabila subjeknya ada satu, maka kata kerjanya atau verbnya itu ditambah
ditambah S atau ES. Nanti kita akan belajar kapan pakai S, kapan pakai ES. Kecuali subjek I, saya, dan juga you. You ada berapa? You ada 1. You ada 1, tetapi nggak ditambah S atau ES tetap. Iya. Dan juga you, kamu. Nah, ini contoh. Kasih contoh ya. Budi walks, tambah S. He brings, tambah S. Oke, catatan nomor 5. Catatan nomor 5, untuk kalimat tanya. Untuk kalimat tanya yang menggunakan kata tanya. Untuk kalimat tanya yang menggunakan kata tanya, what, where, di mana, who, siapa, why, how, itu kata tanyanya diletakkan di depan rumus kalimat tanya. Catatan terakhir, untuk kalimat tanya yang menggunakan kata tanya apakah, Bapak tulis yang besar. Untuk kalimat tanya yang menggunakan kata tanya apakah, maka langsung menggunakan rumus kalimat tanya. Udah, ini dah. Nanti langsung ke praktek. Ya. Yang paling penting adalah catatan ini semua, 1 sampai 6 ini yang kuncinya. Untuk bisa menggunakan rumus harus berpatokan sama catatan ini. Udah. Oke, kita akan belajar yang berhubungan dengan PR. Ini Bapak hapus semua. Langsung praktek rumus. Langsung praktek menggunakan rumus dalam kalimat. Bahasa Inggrisnya berjalan apa, Kak? Walk. Hah? Walk. Walk, ya. Bahasa Inggrisnya berjalan untuk walk. Walking, walk. Kalau Budi berjalan itu kalimat aktif, positif. Budi berjalan itu kalimat aktif, pasif, apa nominal? Budi berjalan. Papa tanya, Budi berjalan itu kalimat aktif, pasif, apa nominal? Aktif. Tahu dari mana? Karena ada kata ber. Berjalan. Oke, kalimat aktif.
Tugasnya ini ubah ke dalam bahasa Inggris ya. Budi berjalan. 2. Budi dan Andi berjalan. 3. Aku berjalan. Kamu berjalan. 5. Budi dan aku. Itu diubah ke Bahasa Inggris semua. Tapi tulis soalnya dulu. ya. Budi dan aku berjalan. 6. Kucing itu berjalan. 7. Mereka berjalan. 8. Kami berjalan. 9. Teman-temanku berjalan. 10. Ayahku berjalan. Oke, kakak harus jawab di depan nanti kalau sudah. Tulis dulu soalnya. Langsung tulis di depan. Papa pengen tahu mana yang salah. Berjalan itu walking. Hmm? Berjalan itu walking. Kalau kamu jawab walking, salah. Karena ada rumusnya nggak walking? Di rumusnya, sebentar, Papa mau nanya. Budi berjalan ini kalimat aktif, pasif apa nominal? Aktif. Aktif. Rumusnya ada ing-nya? Nggak ada. Nggak ada. Ngapain pakai walking? Ya, nggak ada rumusnya. Walking itu dipakai untuk kalimat continuous. Budi is walking itu Budi sedang berjalan. Ada kata sedangnya. Kalau di sini kan nggak ada kata sedang. Coba, salah nggak apa-apa. Budi berjalan. Kerjakan semua 1 sampai 10. Rumusnya apa? S tambah verb 1. Subjeknya mana di situ? Budi. Budi. Tulis Budi. Verb 1 apa? Yang mana verb 1? Berjalan. Berjalan. Langsung tulis bahasa Inggrisnya berjalan. Terus bawahnya nomor 2 kerjakan. Budi dan Andi berarti Budi and Andi. Iya. Berjalan. Kerjakan saja, jangan nanya. Apa pengen tahu kamu paham nggak yang di catatan itu? Di bagian catatan 1 sampai 6. Salah, jangan takut salah. Salah enggak apa-apa. Bahasa Inggrisnya aku apa? I. Ya. I. Kucing itu berjalan. Kucing itu. That cat ya. The cat boleh, that cat boleh.
My friend. Ya, kalau lebih dari satu pakai S. Berjalannya pakai S apa enggak? Ya, bagus. Nah, Oke, kita bahas. Jawabannya kakak 1 sampai 10 betul. Apa salah, apa ada yang salah. Kita bahas semua. Yang di rumah juga bisa lihat. ya, Oke, Budi berjalan. Budi subjeknya ada berapa? 1. Maka ditambah Wow. walks. Betul. Budi walks karena subjeknya ada 1. 1. Budi and Andi subjeknya ada berapa? 2. Ada 2. Maka Budi and Andi walk. Nggak pakai S karena subjeknya lebih dari 1. Aku berjalan. Aku ada berapa? 1. 1. Tetapi karena aku perkecualian, maka nggak usah pakai S. S. Ini betul. Ini betul. Kamu berjalan. Kamu juga perkecualian. Iya. Meskipun kamu ada 1, maka nggak usah pakai S. Betul. Budi dan aku berjalan. Budi and I walk. Karena subjeknya ada lebih dari 1, ada 2, maka nggak usah pakai S. Kucing itu berjalan. Kucingnya ada berapa? 1. 1, maka pakai S. Betul. Kalau the cat, nah, kucing-kucing itu berjalan, nggak pakai S. Paham ya? Ya. Mereka berjalan. Mereka ada berapa? Banyak. Banyak. Maka nggak usah pakai S. Betul. Kami berjalan. Kami ada berapa? Banyak. Banyak. Maka nggak usah pakai S. Betul juga. Teman-temanku berjalan. Ada berapa teman-temannya? Banyak. Banyak. Maka nggak usah pakai S. Waktunya, kata kerjanya. Tetapi teman-temannya tambah S. S. Karena lebih dari 1. Ayahku berjalan. Ayahnya ada berapa? 1. 1. Maka tambah S. Paham sudah? Paham. Kapan pakai S, kapan tidak pakai S. Oke. Sekarang ke kalimat negatif sekarang. Kalimat negatif ada kata ti. Kalimat negatif ada kata ti. Tidak. Tidak atau bukan. Nah, ini sudah semua ya di rumah. Ini dihapus dulu. Sekarang Galia mau nyoba ngerjakan kalimat negatif. Bisa nggak? Kalau sudah tahu ini, untuk mengerjakan PR, insya Allah bisa, langsung bisa. Gampang banget langsung PR-nya itu. Oke, ini diubah kalimat soalnya. Budi tidak berjalan. Budi dan Andi tidak berjalan. Kakak juga tulis soalnya, Kak. Jangan di Kak, jangan di kayak gitu langsung ke bawah, terus di sini langsung jawabannya di sampingnya. Tadi kamu sudah ya, sudah ditulis jawabannya? Belum. Nanti tak tulis. Iya, nanti tunjukin ke papa, papa pengen cek lagi, ngerti? Ya. Aku tidak berjalan. Kamu tidak berjalan. Budi dan aku tidak berjalan. Kucing itu tidak berjalan. Mereka tidak berjalan. Kami tidak berjalan. Teman-temanku tidak. Ayahku tidak. Nah, ditambahin kata tidak semua. Coba kerjakan pakai rumus kalimat negatif. Walk-nya itu nggak usah ditambah S, kan nggak udah nggak bukan hanya di kalimat aktif positif, itu kan kalimat negatif sudah, ya kan? Hanya di situ saja sudah, hanya di kalimat aktif positif.
Kalau di situ sudah nggak ada hubungannya sama nambah SS lagi. Hanya ada di kalimat aktif positif. Kalau negatif udah nggak pakai rumus itu, sudah sesuai rumus yang lain. Itu yang tulisannya kalimat aktif positif, catatan itu di kamus stabilo, biar kamu nggak salah nambah S sembarangan, ngerti? Iya. Hmm. 1 sampai 3 betul semua. 4 betul. Ya, betul. 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 Ya, paham sudah? Paham. Nah, kalau sudah paham ini, kamu tuh mengerjakan PR-nya udah bisa dah. Kapan pakai do, kapan pakai das, kapan pakai s, kapan nggak pakai s, ngerti? Nanti kalau ada yang bingung, tanya ke papa lagi, nanti papa buat videonya. Udah ya? Ya. Catat semua itu, kerjakan di buku catatannya, nanti tunjukkan ke papa, dan video ini papa akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.